Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari forum YouTuber tertua di semesta. Ini part kedua ya. Oh ya, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat duha, selamat tengah malam buat penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua. Saya akan meneruskan perbandingan Hamka, Nasir, dan Habib Rizik Syihab Buya Hamka untuk berjuang dakwah itu memakai majalah yang diterbitkan, yaitu Panji Masyarakat, terbit 3 kali dalam sebulan, 10 hari sekali, yaitu di situ Buya Hamka menulis pikiran-pikiran Islamnya atau dakwah-dakwahnya lewat majalah yang diedarkan ke seluruh Indonesia setiap 10 hari sekali di zaman pemerintahan Orde Baru, yaitu Pak Harto. Dan dia juga menggunakan majelis ulama, karena majelis ulama didirikan oleh pemerintah. Ketua majelis ulamanya adalah, yang pertama adalah Buya Hamka. Hamka itu terkenal singkatan sebenarnya itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Dan tulisan-tulisannya sangat indah, sebagaimana pidato-pidato atau ceramah-ceramahnya itu sangat indah dan lembut. Dan juga Hamka menggunakan TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan juga menggunakan Radio Republik Indonesia atau RRI, dan sama sekali menjauhi aktivitas politik praktis yang dulu di zaman Orde Lama. Buya Hamka menjadi anggota konstituante, anggota parlemen, dan memperjuangkan Islam menjadi dasar negara dalam ruang-ruang sidang perdebatan di parlemen. Dan kemudian ternyata politik itu membuat dia itu kapok dan slogan yang terkenal, kata-kata bersayap yang terkenal dari Hamka adalah tangan saya terbakar oleh politik. Dan dia kemudian menyerahkan urusan politik Islam kepada sahabatnya yang sangat dia cintai, yang sangat ahli di bidang politik, yaitu Muhammad Nasir. Muhammad Nasir pernah menjadi Perdana Menteri selama 7 bulan pada tahun 1950 dalam usia 42 tahun, dan 9 tahun memimpin partai Islam terbesar di Indonesia di era kemerdekaan, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. 9 tahun Pak Nasir memimpin partai yang sangat bergengsi itu, dan membuat satu maintenance distance, menjaga jarak terhadap kekuasaan yang dipimpin oleh Soekarno yang sangat otoriter itu, sehingga Masyumi akhirnya dipaksa untuk membubarkan diri pada tahun 1960 ya. Dengan ketua Masyumi yang terakhir adalah Prawoto Mangkusasmito, dan sekjennya adalah Yunan Nasution. Pak Nasir menggunakan alat perjuangannya itu melalui partai politik, dan kemudian di zaman Pak Karno, Bung Karno, dia dibenamkan ke dalam penjara selama 4 tahun 6 bulan. Setelah pemerintahan berganti, runtuhlah, robohlah Soekarno, berganti dengan Orde Baru. 66 dia dibebaskan, dan kemudian melihat cuaca yang tidak bersahabat terhadap partai-partai Islam, karena juga rehabilitasi usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi itu juga tidak disambut oleh pemerintahan baru. Kemudian bersama kawan-kawannya yang dulu bergabung dengan partai Islam Masyumi, maka Muhammad Nasir berjuang melalui yayasan dengan mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Tanah Abang, yang menurut peraturan tidak punya anggota kalau yayasan itu. Berbeda dengan partai politik dan ormas. Nah, Habib Rizik memakai ormas, tidak memakai yayasan, yaitu Front Pembela Islam. Nah, kita kembali dulu ke Pak Nasir. Pak Nasir kemudian mengeluarkan satu kata-kata yang terkenal setelah membangun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yaitu dulu katanya waktu masih memimpin partai politik, kita berdakwah melalui politik. Sekarang kita
berpolitik melalui dakwah, melalui dewan dakwah, maksudnya berpolitik juga ya. Kalau dulu berdakwah melalui politik sebagai tools, alat ya. Satu ungkapan bersayap yang sangat indah dan menghiasi khasanah sejarah politik Indonesia modern, yaitu berpolitik melalui dakwah dan sekarang berdakwah. Berpolitik dulu berdakwah melalui politik, sekarang berpolitik melalui dakwah, dan sekarang kita lihat Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah berkembang ke seluruh Indonesia dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi mengisi dan menorehkan dan juga memberikan substansi yang signifikan bagi pembentukan wajah Islam Indonesia modern. Sementara Habib Rizik menggunakan, tentu tidak menggunakan RRI, tidak menggunakan TVRI, dia menggunakan Ormas Front Pembela Islam yang dibentuk pada tahun 98 di sebuah gang kecil di kampung hutan di pesantren di Ciputat, kawasan Ciputat dekat kampus UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, atau di Ciputat. Dia menjadi ketua Front Pembela Islam pada usia 33 tahun karena lahirnya bulan Agustus 65. Saya lahir bulan Agustus 61. Jadi Dr. Habib Rizik adalah junior saya. Tetapi ilmunya dengan saya, wah, seperti langit, bukan dengan bumi, langit yang dibanding sumur, bainas sama wa sumur. Dia ahli macam-macam ya, ahli Islam ya, ahli dakwah, ahli siasah, ahli nahwu sharaf, ahli yang macam-macam ya. Sementara saya, keahlian saya dua, saya ahli donat, dan yang kedua keahlian saya ahli kubur. Nah kemudian kalau Buya Hamka itu membangun dakwah lewat majalah, alat-alat yang ada disediakan saat itu, sementara Pak Nasir melalui yayasan, melalui organisasi yang bentuknya yayasan tanpa anggota, dan kantornya adalah di kantor bekas Partai Masyumi dulu, yaitu di Keramat Raya 45, yang sekarang Dewan Dakwah Islamiyah dulu juga adalah kantor pusat Partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Masyumi di Keramat Raya 45 di sebelah Palang Merah Indonesia di kawasan Jakarta Pusat. Sementara Habib Rizik juga berjuang menggunakan organisasi tapi yang memiliki anggota dan menggunakan yaitu ormas Islam, Front Pembela Islam, dan menggunakan jaringan semacam ikatan primordial, yaitu para zuriat Rasulullah, ya, para habaib di seluruh Indonesia, meskipun anggota-anggotanya berbagai dari kalangan sepanjang masih beragama Islam, tapi potensi yang ada atau model yang ada, yaitu sebagai networking habaib, itu dijadikan basis awal untuk perjuangan dengan mendirikan Front Pembela Islam. Modal jaringan habaib yang tidak dipunyai oleh Natsir dan oleh Buya Hamka. Dan kemudian pilihan-pilihannya adalah menyerang ya di dalam perjuangannya, yaitu frontal dan menekankan amar ma'ruf nahi mungkarnya yang tampak di dalam masyarakat ya. Karena kemudian begitu tegas melawan dan menghalau kemungkaran, setidak-tidaknya di Jakarta yang mendapatkan liputan media massa yang luas, dan ini akan memasarkan ya, liputan yang luas itu memasarkan Front Pembela Islam itu sebagai gerakan Islam yang terus terang, yang sangat anti kemungkaran. Jadi mereka ketiganya berjumpa, yaitu Hamka, Nasir, dan Habib Rizik, dalam satu benang hijau yang sama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Habib Rizik menekankan tampaknya di awal-awal periode perjuangan dari Front Pembela Islam itu tampaknya menekankan kemungkaran. Mungkin ya basisnya adalah juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, man ro'a minkum mungkaron,
Siapa yang melihat sebuah kemungkaran falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tanganmu, dengan kekuasaan. Fa illam yastati, bila tidak bisa mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan atau dengan tangan, fa bilisanihi, maka ubahlah dengan lisan, dengan kata-kata, dengan produksi kata-kata. Fa illam yastati, juga bila tidak bisa mampu mengubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuasaan dan lisan karena takut misalnya, maka ubahlah fa biqalbihi, dengan hati. Dzalika ad'aful iman, tapi menanamkan kebencian terhadap kemungkaran dalam hati adalah ad'aful iman, selemah-lemah iman. Dan tampaknya Habib Rizik tidak ingin menjadi orang yang memiliki iman yang terlemah. Dia menggunakan kata-kata terutama, dan juga menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin dari front pembela Islam. Dan nasib seorang pejuang dakwah sama saja ya, ujiannya juga tidak kecil. Bila Buya Hamka itu bisa bertahan, tidak dicekal, tidak dihalangi keluar negeri, dan tidak dihalangi masuk Indonesia, tapi Natsir itu kemudian setelah mengeluarkan petisi 50 kritik Orde Baru tahun 80 dengan petisi 50 yang terkenal itu, kalau nggak salah tahun 80 ya, berarti kemudian dicekal, dicegah keluar negeri ya, tidak bisa keluar negeri oleh Pak Harto, dilarang keluar negeri sampai wafatnya dalam usia 85 tahun pada awal tahun 1993, sampai wafatnya, karena pengaruh Pak Nasir di dunia internasional itu sangat besar. Sementara Habib Rizik pengaruh di dalam negeri sangat besar, yang sangat militan pengikut-pengikut Habib Rizik itu. Makanya dia diisolasi, dicegah masuk keluar ke dalam negerinya sendiri selama 3,5 tahun oleh rejim yang sekarang. Itulah nasib pejuang dakwah, mujahid dakwah yang ikhlas, yang sejati, yaitu Habib Rizik Syihab, dipisahkan dari jamaahnya yang militan itu. Dan kita lihat ketika sambutan datang kembali Habib Rizik setelah dicegah oleh pemerintah itu selama 3,5 tahun, sambutan di bandara histeris massa. Menurut Google 3 juta yang menyambut itu di seluruh Indonesia, tentunya kan sangat histeris, merindukan, mencintai pemimpin yang dizolimi itu, yaitu Dr. Habib Rizik Syihab. Tampak mereka berjuang melawan ketidakadilan penguasa dengan cara masing-masing dan dengan karakter penguasa yang berbeda-beda, tetapi tetap menyingkirkan aspirasi politik Islam dari pentas nasional, baik di zaman Buya Hamka, Nasir, ataupun di zaman sekarang Habib Rizik Syihab. Semoga ya 3 orang ini bisa menjadi catatan atau modal perspektif sejarah untuk menapaki perjuangan dakwah hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Belajar dari masa lalu, sebagaimana Nabi Muhammad belajar dari kisah perjuangan orang-orang di masa lalu, belajar dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi yang sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa. Itulah modal yang dipakai oleh Nabi Muhammad berdakwah, berjuang, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan pengalaman sejarah di masa lalu yang sudah ditapaki perjuangan dakwah itu oleh orang-orang besar di masa lalu, sebagaimana kita bisa baca di dalam Al-Quran yang terbentang dengan mulia. Moga-moga bagian kedua ini bisa memberikan sedikit pencerahan, hanya 2,5% barangkali yang manfaat. Dan jangan lupa ya, tetap di like, di subscribe, dan di share kalau berkenan dengan isi video ini yang sangat sederhana. Dan pada tahap ini saya sudah tidak mencari viewers ya, tidak mencari subscriber, tapi lebih mendokumentasikan apa tuh itu panci jatuh.
lebih mendokumentasikan ya apa gagasan-gagasan yang masih tersisa adalah hati dalam kepala, dan kita share melalui alat yang paling modern yang juga digunakan oleh Habib Rizik, yaitu Front TV, sebagai alat perjuangan yang melengkapi lidah yang tajam daripada Habib Rizik Syihab. Selamat berjumpa insya Allah di bagian ketiga yang akan membahas Buya Hamka, Muhammad Nasir, dan Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir. Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Selamat pagi, selamat malam, selamat duha, selamat tengah malam, selamat sore untuk penonton Santren Ojoli Channel di 5 benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.